Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan proses pengerjaan takhrij hadis saya, yaitu tentang larangan penipuan. Dalam mata kuliah ini, adapun dosen pembimbingnya yaitu Ibu Nur Ikhlas MA. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan takhrij hadis. Nah, menurut Muhammad Al-Tohan, takhrij hadis ialah penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli, yang menyebutkan hadis beserta sanadnya, untuk kemudian dikaji kualitas daripada hadis tersebut. Nah, adapun hadis yang saya kaji pada hari ini yaitu larangan penipuan. Adapun bunyi hadisnya yaitu idza bay'ata faqul la khilabah. Kemudian merujuk kepada kitab Mu'jam al-Mufarraz al-Hadis Nabawi dengan menggunakan kata bay'ata itu terdapat pada jilid 1 halaman 248. Dari keterangan Mu'jam di atas ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa riwayat yang meriwayatkan larangan penipuan. Di antaranya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, di kitab Buyu' itu halaman 48, kemudian kitab Sahih Muslim terdapat di kitab Buyu' halaman 48, kemudian dalam kitab Sunan Abu Dawud terdapat di kitab Buyu' dalam halaman 66, kemudian dalam kitab Sunan Tirmidzi ini terdapat dalam kitab Buyu' halaman 38, kemudian dalam kitab Sunan An-Nasa'i dalam kitab Buyu' terdapat dalam halaman 51, kemudian kitab Muwatta Malik dalam kitab Buyu' itu terdapat dalam halaman 98, kemudian dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 80, 139 dan 160. Kita masuk kepada pengambilan dari sumber asli. Ini adalah redaksi hadisnya. Kemudian ini kita dapatkan dalam kitab Sahih Bukhari di dalam kitab Buyu'. Adapun sanad ranji gabungannya yaitu terdapat dalam kitab Bukhari, meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik, daripadanya Abdullah bin Diyar, daripada Abdullah bin Umar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya hadis ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam sumber asli tadi kita dapati dalam kitab Muwatta Malik, dalam kitab Buyu' ini adalah redaksi hadisnya. Adapun sanad ranji gabungannya yaitu kita temukan dalam kitab Muwatta Malik, meriwayatkan kepada kami Abu Mus'ab, meriwayatkan kepada kami Malik, kemudian daripadanya Abdullah bin Diyar, kemudian daripadanya Ibnu Umar, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya sama, hadis ini juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya kita dapati dalam sumber yang asli tadi dalam kitab Sunan Abu Dawud, di dalam kitab Buyu' ini adalah redaksi hadisnya. Kemudian adapun sanad ranji gabungannya yaitu dalam kitab Abu Dawud meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Muslamah, kemudian daripada Malik, daripada Abdullah bin Diyar, daripada Ibnu Umar, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya pun sama, hadis ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada silsilah ranji gabungan dari hadis ini. Seperti tadi
ketiga hadis ini itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita ketahui ialah dari beberapa periwayat ini terdapat perbedaan. Misalnya dalam kitab Abu Daud itu terdapat Abdullah bin Muslamah, kemudian dalam kitab Muwatta Malik itu terdapat Abu Mus'ab, kemudian dalam kitab Bukhari itu terdapat Abdullah bin Yusuf. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.